Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, bertemu lagi dengan saya di channel ini. Kali ini saya akan membahas mengenai bagaimana kita cara menggunakan Mendeley ya. Mudah sekali sebetulnya menggunakan Mendeley karena tidak tahu jadi terlihat kesulitan atau terlihat bingung ya. Sebelumnya saya ucapkan taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah menerima amal kita semua dalam berpuasa kemarin. Minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin teman-teman sekalian jika ada salah-salah kata saya dan keluarga. Mungkin langsung aja kita akan langsung praktek bagaimana caranya menggunakan Mendeley. Kita mulai dari download dulu ya, download Mendeley. Kemudian selanjutnya adalah bagaimana cara install di Word dan sebagainya macamnya. Ya, mempersingkat waktu, kita akan lanjut aja ke praktek. Yuk. Ya, jadi teman-teman sekalian kita akan langsung ke prakteknya ya. Pertama adalah teman-teman harus download dulu Mendeley-nya. Jadi tinggal keywordnya adalah download Mendeley ya, download Mendeley. Kemudian ini ada pilihannya, langsung klik aja download Mendeley-nya. Setelah itu ada pilihan ini, download Mendeley Desktop for Windows. Karena saya pakai sistem operasinya Windows, ataupun sebagian besar laptop itu pakai Windows sebetulnya, maka saya akan download ini. Tapi kalau teman-teman yang pakai MacBook ataupun pakai Apple ya, pakai Apple itu pakainya download for macOS. Ada juga for Linux sih, ada pilihan ini. Tapi kalau pakai MacBook pakai yang for macOS downloadnya. Tapi kalau yang Windows itu yang ini, download Mendeley Desktop for Windows. Saya klik aja di sini ya, saya klik. Kemudian setelah itu dia akan download otomatis. Saya akan tunggu ya. Saya akan tunggu. Kemudian karena saya udah download ya, ini saya hanya mempraktekkan aja cara downloadnya. Kemudian saya akan menuju ke laman instalasi. Caranya adalah tinggal enter aja ataupun tinggal double klik ya. Double klik, kemudian klik yes. Setelah itu next aja, next. Ya. Kemudian next terus. Ya. Setelah itu ya. Setelah proses instalasi kita tunggu. Kita tunggu instalasinya teman-teman sekalian. Sebetulnya saya sudah punya Mendeley-nya, sudah terinstall di laptop saya, cuman memang out of date ya, artinya sudah kadaluarsa, jadi harus di update lagi. Jadi sekalian untuk update, jadi sekaligus saya tunjukin caranya, cara installnya gitu ya. Klik finish aja kalau misalnya sudah, nanti dia akan pop up ya, dia akan otomatis akan muncul Mendeley-nya. Ini ya, sudah muncul. Nah, teman-teman, kalau misalnya teman-teman belum belum punya akun, maka teman-teman klik register. Tapi karena saya sudah punya akun, maka saya akan sign in ya. Nah, setelah itu kebetulan teman-teman sekalian saya sudah punya data-datanya ya, sudah punya data-data yang ya data-data sehingga ada sinkronasi seperti ini. Jadi teman-teman sekalian, setelah ini kita akan install ke Word ya. Jadi habis kita register sudah selesai, kemudian kita masuk ke halaman ini, ke halaman Mendeley-nya. Sebetulnya pada saat masuk teman-teman ini akan kosong nih, akan kosong. Ini saya ya ada isinya karena memang saya sudah punya isinya gitu loh ya. Ini hanya sekedar contoh aja. Nanti caranya adalah, jadi selanjutnya adalah teman-teman tinggal install Microsoft Word plugin. Install Microsoft Word plugin, yes. Ya, setelah itu teman-teman sekalian tinggal buka Word-nya, tinggal buka Word. Kemudian teman-teman klik reference. Nah, otomatis ada insert citation kemudian open Mendeley ini. Jadi sudah ada logonya Mendeley. Nah, berarti ini udah berhasil. Gampang sekali kan? Nah, selanjutnya apa yang kita lakukan? Jadi selanjutnya yang kita lakukan adalah kita kembali ke Mendeley. Ya. Kemudian di sini ada beberapa, saya akan perbesar ya. Di sini ada beberapa menu, ada file, ada edit, ada view, ada tools, ada help. Nah, untuk teman-teman yang sedang mencari sumber, yang sedang mencari ya, itu tinggal klik literatur search.
klik search di sini keywordnya apa. Misalkan saya mau cari tentang COVID ya, COVID. Enter. Nanti akan muncul banyak sekali ya. Saya akan contohnya satu ini ya, The Epidemiology and Pathogenesis of Coronavirus Disease ya. Maka, nah di sini ada tulisan Save References, Save Reference ya. Klik Save Reference. Maka selanjutnya kita cek di all dokumen, dia atau akan otomatis. Selanjutnya nanti cek di dokumen, nanti akan otomatis ada di sini. Tuh, The Epidemiology and Pathogenesis of Coronavirus Disease ya. Nah ini adalah data-datanya, data-data si jurnal ini, keywordnya, tahun terbitnya, publishernya siapa gitu loh ya, doi-nya berapa gitu. Oke. Nah tapi kalau misalnya teman-teman punya jurnalnya artinya sudah terdownload, caranya gampang. Caranya adalah masuk ke add ya, atau klik add, atau juga bisa sih klik yang tanda panah ini ataupun yang ini langsung. Kalau mau satu folder bisa, tapi kalau mau satu-satu tinggal add files. Kemudian saya tadi nyimpen manuskrip punya saya sudah terbit. Yang ini misalkan ya, tinggal open. Nanti akan otomatis ada. Tuh. Ya. Ini edukasi dapat meningkatkan, ini judulnya, ini volumenya, ini tahunnya, semuanya ada. Oke, sudah jelas semuanya, berarti sudah masuk ya ke Mendeley kita. Bagaimana cara mensitasinya? Oh ya, sebelum itu teman-teman pilih untuk jenis citasinya mau pakai Vancouver atau Harvardnya itu di sini. Di style ya, style. Citation style. Ini teman-teman bisa pilih ini Amerika apa ya. Kemudian ada Vancouver, ada Harvard, atau more style ya teman-teman kalau misalkan mau yang lebih banyak lagi kira-kira mana. Kemudian kalau sudah oke, tinggal klik, tinggal use this style, kemudian done. Klik done ya. Setelah itu kita ke Microsoft Word ya. Misalkan saya mau menulis jurnal atau skripsi atau apapun bentuknya, tulisan-tulisan ilmiah terkait coronavirus ya misalkan. Jadi saya akan definisikan dulu, saya akan contohkan ya. Saya akan contohkan di Word seperti apa. Contoh ya, coronavirus adalah, atau bukan, jangan coronavirus ya, COVID ya. COVID adalah salah satu jenis virus ya yang menyerang sistem pernafasan manusia, yaitu pada area lobus, area alveolus ya, alveolus, dengan menyerang sel pneumosit tipe 2. Nah, misalkan ini adalah definisi ya. Nah, kemudian ini contoh aja ya. Ini bukan realnya, bukan dari tuh orang ya, bukan dari pustakanya, bukan dari dia. Ini hanya contoh aja. Kemudian saya mau mensitasi. Oh, ini tuh dari siapa ya? Oh, pernyataan Agus. Maka tinggal klik insert citation. Misalkan penulisnya Agus ya, yang mendefinisikan ini misalkan Agus. Saya tinggal tadi namanya ada ya, Purnama ya, Purnama lah ini. Nah, sesuaikan juga judulnya. Benar gak seperti ini gitu kan. Jadi kita bisa juga tulis di sini itu adalah judulnya misalkan terkait COVID ya. Oke. Misalkan ini COVID ya, ataupun kita bisa juga tulis nama penelitinya. Misalkan nama penelitinya saya, misal Purnama ya. Purnama. Oh, ini ternyata tinggal oke aja, klik, kemudian oke. Ya, tuh udah otomatis ya. Selanjutnya adalah misalkan tik ya. Selanjutnya saya akan melanjutkan paragrafnya. Salah satu terapi yang dapat dilakukan untuk menangani virus ini gitu ya, contohnya adalah dengan meningkatkan ya sistem kekebalan tubuh manusia. Ketik ya. Nah, ini tuh dari siapa? Maka saya akan
cek lagi akan sitasi orang lagi, sitasi jurnal lain lagi. Misalkan dari siapa ya? Misalkan saya cek namanya, misalkan saya lupa namanya, tapi saya ingat judulnya terkait COVID lah pokoknya. Oke, maka saya tinggal klik, kemudian oke, ya, titik. Kemudian selanjutnya kita menulis lagi salah satu ya terapi yang dapat dilakukan, gitu. Sorry, itu udah ya. Jenis terapi gitu sekarang ya. Jenis terapi yang dapat dilakukan adalah dengan trauma healing misalnya. Trauma healing itu terapi yang diberikan kepada seorang yang terdampak COVID yang memiliki tingkat ansietas ya, atau depresi yang terkonfirmasi misalkan ya, dengan instrumen anxiety scale misalkan ya. Ini hanya contoh aja, ini bukan beneran lah ya. Nah, titik. Ini siapa sumbernya? Misalkan sumbernya dari, bukan titik. Sumbernya maka kita citasi yang lain. Misalkan anxiety. Oh, ini dia, ini sumbernya nih, tinggal oke. Sudah muncul. Nah, bagaimana dengan daftar pustakanya? Jadi kita nggak usah repot-repot nulis ini, kemudian kita mikirin pustakanya siapa ya, lupa, enggak. Jadi caranya adalah tinggal tulis aja daftar pustaka ya. Kemudian selanjutnya adalah klik insert bibliografi. Nah, sudah ada semuanya seperti ini teman-teman sekalian. Insert bibliografi. Jadi gampang sekali kan? Jadi sudah otomatis kita sudah tulis di sini juga di pustaka, di setiap paragrafnya ada, kemudian di di citasinya juga jelas, kemudian di pustakanya juga akurat siapa yang menulis ya, siapa yang menulis dari kalimat ini, itu semuanya jelas sekali dan mudah sekali menggunakan Mendeley ini. Jadi sangat sekali membantu. Sebetulnya mudah banget loh pakai Mendeley ini. Ya, mungkin karena tidak tahu jadi kayaknya itu susah gitu. Jadi kalau misalnya saya menyarankan ke beberapa mahasiswa, Bapak Ibu pakai Mendeley ya, pakai Mendeley itu kayak gimana Pak ya? Susah apa enggak? Nah, saya itu mungkin karena belum coba ataupun belum tahu. Jadi harapan saya ketika teman-teman sudah tahu ini, maka teman-teman bisa langsung praktek dan menggunakan Mendeley ini sebagai bahan teman-teman dalam mensitasi jurnal-jurnal ya. Saya kira cukup seperti itu aja untuk penggunaan Mendeley, itu sangat gampang sekali teman-teman sekalian. Dan usahakan kalau misalnya teman-teman emang nggak tahu, teman-teman bisa cari referensi yang lain ya. Kalau misalnya teman-teman masih bingung, ataupun teman-teman boleh juga untuk japri atau komentar, silahkan, apa-apa ya teman-teman sekalian, kita sharing atau diskusi ya. Semoga ilmu yang saya berikan ini dapat menjadi manfaat ya, dan juga menjadi pahala buat saya, dan teman-teman juga bisa mendapatkan manfaatnya. Kalau misalnya teman-teman dirasa ini bermanfaat, teman-teman bisa share ke teman-teman yang lain. Oke, sekian dari saya. Mohon maaf atas segala keterbatasan saya, mungkin kekurangan ilmu saya juga, dan bahasa saya mungkin kurang sopan atau kurang santun. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.